Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya untuk pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan fisiologis indeks massa tubuh ibu hamil dan sistem hematologi pada kehamilan. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang bisa kita dapatkan bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Ya, kita melihat ya, ini adalah perubahan ya. Dari gambar ini tampak bahwa ada perubahan. Dari yang sebelah kanan ibunya bisa jalan-jalan, dengar musik, enak ya. Tapi seiring berjalannya usia kehamilan ya, kehamilan yang semakin membesar ya, Anda lihat di sebelah kiri ke atas dan sebelah kiri bawah, di situ sudah mengalami kesulitan, berbagai macam kesulitan ya. Nah, itu karena ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, kemudian ada ibu yang senyum ya, melewati kehamilannya. Ya, yang dibahas pada kali ini adalah proses kehamilan, kemudian fisiologis pada kehamilan, berat badan dan indeks massa tubuh, kemudian perubahan dari hematologi, pernafasan dan kardiovaskuler ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa proses kehamilan itu dari hamil menjadi hamil itu ada perubahan fisiologis dalam masa kehamilannya ya. Sehingga tubuh secara alami akan melakukan adaptasi fisiologis dalam kehamilan. Ya, termasuk dari berat badan ya. Penambahan berat badan merupakan suatu hal yang menjadi bagian dalam proses kehamilan. Ya, dari penambahan berat badan itu menggambarkan suatu kehamilan seseorang ya. Penambahan ini harus dipantau dengan baik ya, karena menjadi salah satu indikator keadaan kehamilan. Seorang ibu hamil akan bertambah berat badannya antara 6,5 sampai 15 kg selama kehamilan, atau terjadi kenaikan berat badan sekitar 0,5 kg per minggu. Nah, berat badan ibu yang naik dan yang tidak naik atau turun ya, itu menjadi tanda adanya gangguan gestasional ya, yang bila berat badan ibu naik akan berisiko terjadinya preeklamsi ya, karena di sini adanya peningkatan berat badan ya. Yang ibu hamil yang tidak mengalami berat badan ya, ini menjadi salah satu faktor penyebab pertumbuhan janin yang terhambat akibat gangguan pada ibu. Ya, di sini jadi pentingnya untuk pemenuhan nutrisi yang baik, sehingga penambahan berat badannya ibu sesuai dengan usia kehamilannya. Penyebab kenaikan berat badan adalah bertambahnya komposisi dari uterus ya. Seperti kita ketahui di pertemuan yang lalu, tadinya sebesar ibu jari jempol ya, sekarang 1000 gram beratnya ya. Berkembangnya plasenta, kemudian janin dan cairan ketuban yang bertambah ya. Bertambahnya juga volume darah, peningkatan retensi cairan dan produksi lemak selama kehamilan. Penambahan berat badan itu ditentukan ya berdasarkan indeks massa tubuh, yaitu berat badan per tinggi badan dikuadratkan ya. Ya, untuk indeks massa tubuh ya, ini ada standarnya ya. Yang direkomendasikan penambahan berat badan berdasarkan indeks massa tubuh adalah hasil perhitungan IMT sebelum hamil ya. Penambahan yang disarankan adalah 0,5 kg per minggu kalau pada wanita kurus ya. Kalau yang gemuk cukup 0,3 kg per minggu ya. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi Anda kalau mau hamil sekarang, coba dihitung Anda termasuk dalam kategori indeks massa tubuhnya apa gitu. Dari IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Nah, tinggi badannya ini dibuat dalam satuan meter ya, baru dikuadratkan. Ya.
Nah, penambahan berat badan ini ditentukan dari pengaturan pola makan yang disediakan. Ya, sekarang bukan 4/5 sempurna lagi ya, tetapi gizi seimbang. Ya, efek dari kenaikan berat badan yang berlebih ya, kita bisa lihat mungkin janinnya malah kecil ya. Gitu. Jadi pertumbuhan janinnya yang kecil karena mungkin karena gangguan metabolisme di dalam tubuh ibu yang tidak bisa memecah makanan menjadi molekul-molekul yang paling kecil yang bisa mudah diserap oleh janin ya, sehingga janinnya kecil ya. Ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes. Kemudian janin besar ya, menyebabkan distosia bahu ya. Tandanya ya, bayinya tidak bisa lahir, atau panggulnya normal, bayinya tidak bisa lahir ya melalui pervaginam, atau terjadi peningkatan tekanan darah ya, bisa tekanan darah tinggi ya. Selama kehamilan, peningkatan kadar hormon tertentu dibuat dalam plasenta ya, sehingga nutrisi membantu pergeseran dari ibu ke janin. Hormon yang lain diproduksi oleh plasenta untuk membantu mencegah ibu dari mengembangkan gula darah rendah ya. Kemudian ketergantungan toleransi glukosa progresif ya, membuat insulin lebih banyak. Di sini namun jika pankreas tidak dapat memproduksi insulin yang cukup untuk mengatasi efek dari peningkatan hormon selama kehamilan, maka kadar gula darah akan naik dan mengakibatkan gestasional diabetes mellitus atau diabetes pada saat kehamilan. Jadi sebelum hamil tidak mengalami kadar gulanya normal, tapi saat hamil dia mengalami diabetes. Jadi disebut dengan gestasional diabetes mellitus ya. Nah, sehingga perlu pemantauan yang dilakukan oleh bidan ya pada ibu hamil, dan ibu hamil juga harus kontrol ke bidan ya untuk memantau berat badannya. Pemantauan berat badan yaitu dengan cara menghitung perkiraan penambahan berat badan yang disarankan dengan menghitung IMT serta menentukan status ibu ya. Jadi di sini langkah yang pertama adalah Anda menentukan IMT-nya dulu, statusnya apa, kemudian batas kenaikan berat badannya berapa ya. Kemudian dari situ kita memberikan konseling tentang makanan yang baik untuk dikonsumsi. Kemudian membantu mengatasi keluhan yang dialami ibu yang berkenaan dengan hal yang mempengaruhi pola makan. Yang selanjutnya adalah perubahan hematologi ya. Nah, perubahan pada sistem hematologi berupa peningkatan volume darah, penurunan hemoglobin dan hematroksit, peningkatan kebutuhan besi, perubahan pada leukosit dan sistem imunologis, dan kehilangan darah yang terjadi selama proses kehamilan, dan yang terakhir koagulasi dan fibrinolisis ya dari darah. Yang pertama adalah volume darah ya. Volume darah ibu meningkat secara nyata selama kehamilan. Tingkat kenaikannya sangat bervariasi, di mana ada beberapa wanita hanya terjadi peningkatan sedang dan pada wanita lain peningkatannya hampir berlipat ganda. Ya, volume plasma darah meningkat sekitar 15% pada kehamilan 12 minggu dibanding dengan keadaan sebelum hamil ya. Nah, ini yang menyebabkan kenaikan volume darah. Kenaikan volume ini ya bertambah cepat pada trimester 2 dan melambat pada trimester 3. Konsentrasi hemoglobin dan hematokrit selama kehamilan juga akan berkurang karena disebabkan oleh bertambahnya plasma dalam sirkulasi darah. Ya, ini menyebabkan pada saat periksa muncul kadar Hb-nya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Ya, pada trimester 2 itu. Konsentrasi hemoglobin normal pada ibu hamil trimester 3 adalah 12,5 gram desiliter. Di batasan yang masih dapat dianggap normal adalah 11 yang disebabkan oleh anemia definisi zat besi. Hipervolemia yang diinduksi oleh kehamilan mempunyai beberapa fungsi ya, untuk memenuhi kebutuhan uterus yang membesar dan sistem vaskular yang hipertrofi, untuk melindungi ibu dan janin terhadap efek merusak
dari gangguan aliran balik vena pada posisi terlentang dan tegak, dan untuk menjaga ibu dari efek samping kehilangan darah selama kehamilan. Ya, selanjutnya adalah metabolisme besi ya, peningkatan volume eritrosit pada masa hemoglobin sama kehamilan ya. Rata-rata volume total eritrosit meningkat sekitar 450 mili dalam sirkulasi, di mana dalam 1 ml eritrosit normal terkandung 1,1 mg besi ya. Dari 1000 mg kebutuhan besi pada kehamilan, sekitar 300 mg transfer secara aktif ke janin dan plasenta, serta sekitar 200-nya menghilang di sepanjang jalur ekskresi normal. Nah, keadaan ini tetap terjadi walaupun ibu kekurangan zat besi ya. Bila zat besi tersebut tersedia 500 ya, lainnya akan digunakan dalam eritrosit. Akibatnya semua zat besi akan terpakai selama paruh akhir kehamilan dan dibutuhkan zat besi yang cukup besar selama paruh kedua kehamilan. Ya, jadi di sini maksudnya adalah bila kita memiliki 1000 mg zat besi ya, yang terpakai ditransfer ke plasenta adalah sebanyak 300 ya. Bila kita mengalami kekurangan zat besi, maka diperlukan suplemen ya, suplemen untuk meningkatkan kadar hemoglobin ya, dan hematokrit yang mengalami penurunan ya. Kemudian fungsi leukosit, sel yang membentuk komponen darah ya. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Leukosit dianggap menjadi indikasi kondisi fisik seseorang. Fungsi leukosit dan sistem imunologis. Ya, selama kehamilan jumlah leukosit ini akan meningkat ya, sekitar 5.000 sampai 12.000 ya. Pada saat kelahiran dan masa nifas, jumlah leukosit mencapai puncaknya yaitu 14.000 sampai 16.000. Nah, di sini pada awal kehamilan aktivitas leukosit alkalin fosfatase dan C-reaktif protein meningkat, yaitu protein yang dihasilkan oleh hati dan ada saat terjadinya infeksi ya. Jadi di sini bisa dilihat ya, bahwa untuk yang biru adalah volume darah, kemudian orange adalah volume plasma, yang segitiga adalah volume sel darah merah ya. Dimana kita bisa lihat di bawah adalah usia kehamilan ya. Yang samping kiri ke atas adalah persentase perubahan dari sebelum hamil ya. Jadi volume darah volume darah akan naik seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Begitu juga dengan plasma dan sel darah merah yang akan menurun pada hari atau minggu ke-6 postpartum. Faktor yang mempengaruhi naik turunnya leukosit adalah yaitu sel darah putih meningkat disebabkan ketidakseimbangan perubahan komposisi darah di dalam tubuh selama kehamilan ya. Tadi ada volume darah meningkat, plasma meningkat, tapi hemoglobin menurun, sehingga di situ menganggap ini suatu kejadian yang tidak seimbang. Akhirnya muncul sel darah putih atau leukosit. Pada kehamilan yang sehat, leukosit juga mengalami peningkatan. Ya, diakibatkan karena stres ya, kehamilan mempengaruhi emosi ibu, infeksi bakteri juga ada, flu biasa juga ada mempengaruhi peningkatan kadar leukosit. Kemudian infeksi saluran kencing, perdarahan dan leukemi. Efek pada ibu hamil, nah adanya peningkatan ini tidak perlu khawatir ya. Amati saja perubahannya, apakah terjadi peningkatan suhu tubuh yang menjadi demam atau menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian ada gangguan pada pembekuan darah ya, proses di mana darah berubah dari bentuk cair menjadi padat ya, menggumpal. Hal ini biasanya terjadi saat cedera untuk mencegah kehilangan darah terlalu banyak. Apabila terjadi sesuatu dengan proses koagulasi, gangguan perdarahan, seorang bisa meninggal akibat perdarahan yang berlanjut. Ya, kadang pembekuan darah dapat terjadi pada adanya cedera ya,
koagulasi bisa terjadi pada pembuluh darah mana saja, ya, termasuk di paru-paru, jantung, otak, dan area lainnya. Selama kehamilan, gumpalan darah dapat terbentuk pada pertumbuhan darah pelvis atau kaki, menyebabkan komplikasi kehamilan serius seperti persalinan prematur, keguguran, dan kematian ibu. Hal yang dapat menyebabkan gangguan koagulasi. Nah, seringkali masalah dengan koagulasi bersifat menurun, ya, namun beberapa faktor tertentu dapat membuat Anda lebih rentan terhadap gangguan perdarahan, seperti penyakit hati, jumlah sel darah merah yang rendah, defisiensi vitamin K, dan efek samping obat-obatan. Jadi, ada yang mempengaruhi sistem pembekuan darahnya. Faktor resiko untuk gangguan pembekuan darah meliputi, nah ini yang paling sering adalah karena obesitas, ya, dan kehamilan. Orang yang obesitas berisiko mengalami penggumpalan darah. Hal ini disebabkan karena orang obesitas biasanya kurang aktif untuk bergerak. Kurang gerak dalam jangka waktu yang lama memungkinkan darah menjadi menumpuk, ya. Untuk meningkatkan aktivitas gerak tubuh maka perlu dilakukan olahraga, ya. Selain bergerak, olahraga juga harus menurunkan berat badan. Begitu. Kemudian pada wanita hamil resiko mengalami perubahan koagulasi, ya, dimana karena meningkatnya hormon estrogen, ya, mengalami obesitas atau memiliki penyakit paru-paru dan jantung. Namun setelah melahirkan nanti bisa perlahan, ya, hormon akan stabil sehingga resiko pengumbalan darah pun akan menurun. Beberapa tanda umum masalah perdarahan yaitu mudah memar, ya, atau tanpa penyebab, menstruasi hebat, sering mimisan, perdarahan hebat dari cedera kecil. Beberapa tanda dari gangguan koagulasi adalah gumpalan darah pada pembuluh darah dalam, ya. Tandanya adalah nyeri, bengkak, diskolorasi atau kemerahan, perasaan hangat. Gumpalan darah pada paru-paru, ya, menimbulkan tanda gejala nyeri dada, tidak dapat bernafas, detak jantungnya cepat. Serangan jantung atau stroke pada usia muda bisa terjadi, ya, keguguran atau bayi lahir mati. Ya, mari kita mencoba berlatih menghitung gizi ibu hamil, ya. Bila pada kasus ini ibu yang tidak hamil memiliki berat badan 60 kg dan tinggi badannya 150 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah indeks massa tubuh ibu tersebut, ya? Berarti kondisi IMT-nya ini adalah IMT sebelum hamil, ya. Kemudian status gizinya masuk dalam kategori apa, ya? Yang sudah pernah kita bahas yang di atas, ya. Nanti bisa dilihat slide-nya. Kemudian berapa kilo kenaikan berat badan tersebut jika ibu itu harus hamil, ya. Nah, mari kita hitung, ya, dengan rumus yang sudah diberikan tadi. Ya, jawabannya, ya, kita ingat kembali rumus indeks massa tubuh itu adalah berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Tinggi badannya itu dalam satuan meter, ya. Jadi harus dirubah dulu di dalam satuan meter. Nah, pada kasus ini berat badan ibu 60 kg, ya. Tinggi badan ibu 150 dirubah menjadi satuan meter yaitu 1,5 meter, ya. Nah, diterapkan dalam rumus IMT, berat badan per tinggi badan dikuadratkan, ya, sama dengan 60 dibagi 1,5 dikali 1,5. Hasilnya IMT ibu adalah 26,67, ya. Untuk pembulatannya boleh dibulat menjadi 26,7 atau 27, ya. Nah, status gizi ibu
yang tidak hamil tersebut adalah berat badan berlebih ya. Kemudian kenaikan berat badan jika ibu tersebut hamil yang disarankan adalah 0,28 gram per minggu atau sekitar sampai dengan 0,3 gram per minggu. Jadi berbeda antara kebutuhan ibu yang dalam IMT status gizinya normal dengan yang mengalami kelebihan berat badan. Ya, untuk selanjutnya adalah Anda mencoba menghitung ya status gizi tubuh Anda ya. Jadi nanti kira-kira kalau sekarang hamil berapakah kenaikan yang boleh ditoleransi ya, ditolerir untuk Anda waktu hamil ya. Nah, silakan coba identifikasi dulu tinggi badan Anda berapa ya. Dibuat dalam satuan meter. Ya. Kemudian berat badan Anda berapa kilogram? Lalu hitung status gizinya apa ya, yaitu dari IMT ya, berat badan per tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Nanti ketemu hasilnya berapa? Nah, masukkan ke kategori yang sesuai di atas. Ada kurus, normal ya, berat badan berlebih dan obesitas. Nah, kemudian berapa kenaikan berat badan Anda ya jika Anda mengalami hamil ya. Jadi tidak akan berlebihan atau kekurangan gizi ya, karena dari perhitungan di sini kita bisa memperkirakan ya asupan seperti apa yang atau pemenuhan gizi seperti apa yang bisa kita rekomendasikan ya bila mengalami hamil ya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian ya materi yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat melanjutkan kegiatan lainnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.